Gara-gara ngotot ingin bertemu Presiden Joko Widodo, seorang perempuan warga Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan nekat menggigit tangan pas pampres. Adapun di Makassar, seorang pria pengendara motor memotong jalur dan nyaris menabrak mobil Presiden Joko Widodo. Insiden tersebut sempat mengejutkan warga di lokasi. Kamera warga merekam seorang pria memotong jalur iring-iringan kendaraan Presiden Joko Widodo yang melintas di Jalan Gunung Bawah Karaeng, Makassar pada Rabu 29 Maret. Berdasarkan rilis tertulis Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin, pada saat kejadian Presiden Jokowi sedang tidak berada di dalam mobil karena sedang berkunjung ke Pasar Terong untuk menyapa masyarakat. Rangkaian mobil Presiden yang kosong tengah bergerak menuju sisi lain Jalan Pasar Terong untuk menjemput Presiden di titik akhir kunjungan ke pasar. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kamis siang, anggota Jatan Ras Polrestabes Makassar mengamankan D, pengendara sepeda motor penerobos iring-iringan mobil Presiden Joko Widodo. Polrestabes Makassar Kombes Budi Haryanto menyatakan D tidak ditahan sesuai arahan Presiden Joko Widodo kepada Komandan Pas Pampres Maijen TNI Rafael Granada Bay. Sementara D mengaku sebelum kejadian ia sedang mengisi BBM. Ketika melihat rombongan kendaraan Presiden melintas, ia panik dan langsung memotong jalur rombongan. Dia pun mengaku ia mengendarai sepeda motor yang biasa dipakai untuk balap liar. Atas ulahnya, dia meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo. Insiden ini terjadi pada Rabu sore saat kunjungan kerja Presiden bersama Ibu Negara ke Stasiun Ramang-Ramang, Kecamatan Salenrang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sejumlah warga datang dan memaksa bertemu Presiden Joko Widodo yang ketika itu hendak masuk ke dalam mobilnya. Warga dihalangi pas pampres sehingga terjadi saling dorong. Tiba-tiba salah seorang ibu langsung menggigit tangan salah seorang petugas. Presiden Jokowi akhirnya memanggil mereka untuk bertemu dan mendengarkan keluhannya. Menurut warga, lama dirinya memaksa ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo lantaran ingin menagih uang pembayaran lahannya yang digunakan pemerintah untuk membangun lintasan rel kereta api yang belum terbayarkan. Tim Liputan, CNN Indonesia. Di Tangerang, Satpol PP merazia penjualan obat-obatan terlarang. Seorang pria yang diduga pembeli nekat kabur menceburkan diri ke sungai di Tanjung Priok, Jakarta Utara sempat menghilang sejak Selasa. Seorang bocah laki-laki ditemukan tewas akibat tenggelam di Danau Sunter. Selengkapnya dalam Kilas Metropolitan. Seorang anak laki-laki ditemukan tewas mengambang di dekat perahu wisata di Danau Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Rabu malam. Penemuan jasad korban disambut tangis histeris ibu korban. Korban berusia 7 tahun asal Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat ini dilaporkan menghilang sejak Selasa kemarin. Jasad korban ditemukan oleh pegawai perahu wisata Danau Sunter setelah mencium aroma busuk. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Satpol PP yang melakukan razia peredaran obat terlarang mengejar seorang pria yang diduga pembeli pada Rabu sore. Untuk menghindari petugas, pelaku bahkan nekat menceburkan diri ke sungai tidak jauh dari toko penjual di Jalan Raya Maruga, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Pria ini akhirnya ditangkap Satpol PP. Dari sejumlah toko yang berkedok warung sembako, petugas Satpol PP menemukan obat-obatan terlarang yang dijual. Dalam razia kali ini, petugas menyita ratusan butir obat-obatan terlarang dari beberapa warung yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Para penjual obat terlarang terancam perda tentang peredaran obat terlarang yang pelakunya bisa dipidana 6 bulan penjara dan denda 20 juta rupiah. Penutupan jalur putar arah di Jalan Antasari Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kamis siang diiringi kericuhan. Warga yang tinggal di Jalan Haji Naim 2 dan Haji Naim 3 menuding Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta tidak melakukan sosialisasi. Warga sempat berupaya membongkar pagar pembatas yang dipasang petugas. Warga berdalih, akses yang ditutup adalah akses menuju masjid. Di sisi lain, petugas Dinas Perhubungan mengklaim sosialisasi sudah dilakukan sejak Januari lalu. Kejadian ini sempat menimbulkan kemacetan dari arah Blok M menuju Antasari serta sebaliknya. Tim Liputan, CNN Indonesia.